مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. نظرة إلي يا رسول. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Sayyidul Walid Abuya Sayyid Al-Habib Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Abdul Rahman Segar. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada beliau di dalam mengajarkan syariat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Innal hamdalillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa ba'da, amma ba'd. Selamat datang ke jamaah sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan Abuya Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Rahman Asgar. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ilmu yang kita manfaatkan senantiasa barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Asgar LCMA, guru kita Al-Habib Agil bin Ahmad Asgar, guru kita Al-Habib Ali bin Ahmad Asgar. Alhamdulillah hadir bersama kita Pak Camat Cipayung, Ibu Lurah Mujur. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Majlis Talim sampai subuh ya. Jadi yang pertama, saldo kas sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 di Masjid Al-Barokah Cedar, Pak, Lubang Buaya, berjumlah 13.871.625 rupiah. Kemudian donasi dari Bapak Haji Sofyan Abdurrahman untuk minggu pertama di Masjid Al-Barokah sebesar 3.700.000 rupiah. Yang ketiga, donasi mingguan dari Bapak Haji Jaya Lanesa sebesar 500.000 rupiah. Hasil atau pemasukan dari kotak tromol di Masjid Jami Al-Barokah sebesar 800.000 rupiah. Selanjutnya, donasi dari Bapak Haji Sofyan Abdurrahman untuk minggu kedua bulan Desember sebesar 3.700.000 rupiah. Total pemasukan kita sebesar 8.700.000 rupiah. Jadi saldo kas kita minggu ini 22.571.000 rupiah. Sementara pengeluarannya biaya operasional petugas di Masjid Jami Al-Barokah sebesar 2.700.000 rupiah. Sumbangan konsumsi untuk DKM Masjid Al-Barokah sebesar 2 juta rupiah. Takziah untuk almarhum Bapak Suwondo yang kemarin kita bacakan Fatihah, yang beralamat di Kelurahan Setu RT 5 RW 3 Jamaah Mushola Al-Falah sebesar 500.000 rupiah. Jadi jumlah pengeluaran kita sebesar 5.200.000 rupiah. Saldo akhir dari kas Majlis Taklim Safari Subuh sampai dengan minggu ini sebesar 17.371.825 rupiah. Alhamdulillah. Mohon dengan hormat kepada beliau Bapak Camat Cipayung berkenan menyampaikan sambutan walau sebentar ya. Pada Bapak Dr. Andes Iman kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala bidzin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini Sabtu yang penuh keceriaan. Ya, alhamdulillah saya difasilitasi sama Ketua Safari Subuh Kecamatan Cipayung untuk hadir bersama para lurah. Ini adalah suatu penghargaan untuk saya dan teman-teman lurah. Yang saya hormati guru kita Habib Abdul Rahman. Ini adalah Safari Subuh yang kedua. Karena apa? Kebetulan saya jadi camatnya baru 1 bulan lebih sedikit. Mudah-mudahan setiap Safari Subuh ya dijadwal 7 bulan sekali, saya bersama teman-teman udah bisa hadir. Agar untuk perayaan di penghujung tahun ini mudah-mudahan konsentrasinya bukan hanya di taman mini, tetapi dilakukan di setiap ya kelurahan ataupun di tempat majelis taklim yang lainnya. Tujuannya tak lain dan bukan supaya konsentrasi massa itu tidak ada tertumbuh di satu tempat. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi atensi kita sama-sama dan dapat melaksanakan apa yang menjadi arahan dari pimpinan kita dengan kota Bapak Mujiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya tidak membaca kitab Riyadhus Shalihin yang masih di pembahasan hadis 100 dan 393. Hadisnya sangat panjang, tapi hampir sama dengan hadis sebelumnya. Hanya beda sedikit redaksinya tentang bagaimana kita harus menghukumi orang dari yang zahirnya, batinnya serahkan kepada Allah. Ya itu nanti kita akan bahas karena hadisnya 1,5 lembar. Urusannya kalau kita bacain aja udah jam 7:30 urusannya. Oleh karena itu kita tidak bahas itu karena panjang sekali. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjut lagi membahas hadis tersebut karena sudah panjang. Nanti kita akan ambil bab kesimpulan di bab itu hukum takfir. Karena itu hukumnya bagaimana hukum takfir, mengkafirkan orang. Karena babnya itu nanti pada akhirnya yaitu kita akan ambil selain hadis tersebut saya tambahkan beberapa hadis dan pendapat para ulama di dalam mentakfir. Bagaimana kaedah takfir, bagaimana tata cara boleh dan tidak boleh, kapan diperbolehkan, kapan tidak diperbolehkan dalam mentakfir. Mentakfir apa? Ngafirin orang. Itu kan bahaya sekali. Itu babnya itu bab takfir. Nah ini penting. Dan kayaknya kalau urusan takfir ini kita harus agak sedikit hati-hati. Karena memang nanti ada para ulama menjelaskan bagaimana hukum takfir, bahayanya, rawannya. Bahkan nanti kita akan sampaikan di antara para ulama yang mengatakan seandainya ada 7 riwayat sahihah, sahih, thiqah, kuat mengatakan orang itu kafir, tapi ada 1 riwayat yang lemah mengatakan tidak kafir, ambillah yang lemah, tinggalkan 70 riwayat yang kuat yang mengkafirkan orang. Dan seperti yang kita ketahui sekarang juga kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Insyaallah kalau kebanyakan alumni mengatakan nanti maghrib masuk bulan Rajab. Alhamdulillah tidak terasa. Berarti ini sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Di tahun ini kita ketemu lagi dengan bulan Rajab. Kalau kita bicara tentang bulan Rajab, kita akan teringat dengan surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna
anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini adalah surat At-Taubah ayat 36 yang mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan yang telah ditetapkan sebelum diciptakannya bumi itu sendiri. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah tetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi memang para ulama sepakat berdasarkan ayat dan hadis bahwa Allah telah menetapkan bulan-bulan dalam satu tahun itu. Dalam satu tahun ada 12 bulan dan sudah ditetapkan bulannya. Begitu juga sudah ditetapkan hari-harinya. Hari-hari, hari Ahad, Isnin, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Makanya ada hadis yang sering kita dengar dari Aus ibn Aus, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fi khuliqa Adam. Sungguh hari yang paling mulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Di situ diciptakan Nabi Adam. Berarti waktu diciptakan Nabi Adam udah ada hari, karena harinya hari Jumat dibilang. Wa fi kubit, dan di hari Jumat Allah meninggalkan Nabi Adam. Berarti hari itu sudah ada. Begitu juga tanggalnya sudah ada. Tanggal 1 bulan Muharram, tanggal 2 ada. Contohnya lihat ya hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Lamma qadima Nabi wal Madinah wajada al-yahuda siyama yauma Asyura. Faqala ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu? Qalu hadha yawmun 'adzim anjallahu fihi Musa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumah. Waktu Nabi masuk kota Madinah, kata Ibnu Abbas riwayat Sahih Muslim, ketika Rasul masuk kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi pada puasa di hari Asyura. Nabi nanya, kenapa kalian pada puasa ini hari hadza yaumun azim? Ini hari yang sangat agung, kata mereka. Dulu Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di hari Asyura. Fasamahu Musa syukran. Nabi Musa setiap hari Asyura puasa. Wa nahnu nasumu, dan kami pun puasa, dan seterusnya. Hadis panjang. Intinya berarti diketahui Nabi Musa waktu diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun itu pada tanggal 10 Asyura, yaitu 10 atau di 10 tanggal bulan Muharram disebut Asyura. Hari yang ke-10 di bulan Muharram. Berarti tanggalan udah ada, hari udah ada, bulan sudah ada lengkap. Yang enggak ada tahun. Makanya disebutlah di zaman Umar bin Khattab, di masa beliau menjadi khalifah, di kekhalifahan di tahun keempat Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun 13. Di tahun ke-17 Hijriah Umar bin Khattab menetapkan tahun baru, maka disebut tahun baru, tahun Hijriah. Jadi tahun baru itu tahun Hijriah mulai ditetapkan oleh Umar bin Khattab di masa kekhalifahan pas di tahun 17 Hijriah. Pada hari Kamis ditetapkan. Kita harus punya tahun, dan tahun yang kita pakai tahun hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka disebutlah tahun baru. Jadi nggak ada bulan baru, nggak ada hari baru, nggak ada tanggal baru. Yang ada adalah tahun baru. Nah, diingatkan juga tadi oleh Umar kita, jangan sampai tahun baru, bahkan bukan tahun baru Islam, tahun baru Masehi, sampai kita merayakan yang berlebihan, apalagi sampai bikin petasan, sampai beli petasan jutaan, mendingan beli baju kita kirim karena sudah membutuhkan luar biasa saudara kita. Jadi sangat bagus kalau bisa umroh di mana-mana. Ini dari ulama dan umroh sekerja barat mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad khususnya untuk tidak berfoya-foya lebihan di dalam memperingati tahun-tahun baru seperti ini, apalagi bukan tahun Islam juga, bukan tahun yang ditetapkan Umar bin Khattab dan kaum muslimin. Ini Masehi, kita bikin sampai luar biasa, mengeluarkan harta yang sekian, apalagi ditambah yang pertama
itu kan amalan mubadir, israf, tabdir, saya beli petasan dong sampai puluhan juta, habis itu ngagetin belum tetangga yang pakai sakit jantung lewat gara-gara petasan kita, belum lagi beli trompet, ya Allah, macam-macam. Ini sementara di sisi yang lain saudara kita sedang membutuhkan bantuan kita. Ini kalau bisa mau bikin silakan. Tentunya kita tidak mengatakan tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, tidak boleh. Tapi zikir, berdoa, kita syukur-syukur bisa ngumpulin donasi. Kan paling tidak bikin zikir bersama, berdoa untuk saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Ini yang tentunya dianjurkan. Ini tahun memang baru. Jadi ada tahun barunya, tapi kalau bulan tanggal enggak. Makanya Allah sudah bilang, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Hari-hari, Ustaz, hari-hari ada. Bahkan nanti kalau kita baca dalam hadis Abu Hurairah dari Sahih Muslim disebutkan itu gunung diciptakan hari apa, itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Kalau nggak salah pernah kita bahas tentang hari-hari itu, yaitu hari Senin diciptakan makruh, yang khuliqatil makruh yaumats tsulatsa, diciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan hari Selasa. Itu disebutkan di dalam hadis. Semua diciptakan, bahkan hewan-hewan dan itu diciptakan di hari Kamis. Pepohonan diciptakan hari Senin. Hari Senin diciptakan. Makanya ulama salah menanam pohon ini mulainya hari Senin. Karena katanya biar lebih bagus. Memang semua sudah diciptakan dan sudah ada hari itu sudah ada. Yang nggak ada tahu. Alhamdulillah, di antara 12 yang sudah ditetapkan Allah, minha arba'atul hurum, dalam surat At-Taubah tadi ayat 36, di antara 12 bulan yang Allah tetapkan dalam satu tahun, minha, di antara 12 bulan itu ada arba'atul hurum, ada 4 bulan yang haram. Jadi 4 bulan disebut bulan-bulan haram. Bulan haram di sini bukan berarti bulan haram artinya nggak boleh ngapa-ngapain, haram. Haram di situ kata para ulama disebut bulan haram. Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir dari golongan sahabat yang meninggal tahun 68 Hijriah di kota Thaif, namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan disebut bulan-bulan haram. Kenapa? Karena yang pertama, bulan itu diagungkan oleh Allah. Jadi karena diagungkan maka disebut minha arba'atul hurum. Disebut bulan haram karena bulan yang diagungkan. Makanya kalau kita masuk Mekah Madinah ada wilayah haram. Wilayah haram itu wilayah haram, wilayah yang diagungkan oleh Allah. Itu disebut haram. Makanya tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Semua wilayah dimasuki nanti oleh Dajjal kecuali wilayah haram. Tapi tidak semua Mekah, tidak semua Madinah. Itu ada wilayah hududul haram. Nanti kalau kita masuk Mekah ada batas hudud. Jadi kalau Bapak dari kota Jeddah masuk Mekah, itu nggak langsung udah masuk kota Mekah, nggak langsung haram. Haramnya mulai masuk dekat Tan'im, Masjid Aisyah. Di depan Masjid Aisyah ada tanda wilayah haram, hududul haram, baru wilayah. Jadi nggak semuanya haram. Begitu juga Madinah. Madinah hanya diameternya 14 km. Selebihnya bukan wilayah haram. Uhud itu haram setengah, bagian belakang nggak haram. Jadi itu ada disebut haram. Kenapa disebut haram? Karena dimuliakan Allah. Yang kedua disebut haram di penekanan orang untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haram melakukan perbuatan maksiat di hari ini, tapi besok kita maksiat lebih gede. Kenapa? Karena itu masuk hari atau bulan-bulan haram. Jadi disebut haram karena kalau melakukan perbuatan dosa lebih besar. Begitu juga yang berbuat kebaikan lebih besar. Begitu juga kondisi orang. Itu yang mabuk nggak ngaji, yang satu lagi mabuk hadir pengajian, itu beda. Orang ngaji yang nggak ngaji mabuk bareng-bareng, beda. Guru sama murid ngadu ayam, gedean mana dosanya? Gedean guru, gede dosa guru. Itu nggak ada, itu cuma perumahan doang. Tapi kalau ada dosa, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, tidak sama, walaupun begitu juga murid sama guru sholat bareng berjamaah.
Imamnya orang lain, di murid sama guru, sholat bareng sama-sama makmum, pahalanya sama nggak? Beda. Hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina. Ini guru punya ilmu, ini sholat muridnya ya baru tahu wajib-wajibnya doang, ini tahu sunnahnya, tahu beda belah. Jangan antum bilang kalau ibadah sama, kalau ayat beda, enak banget meledek guru itu namanya. Kagak, maksiatnya dosanya beda, ibadahnya juga beda. Maka kita ngaji itu, kita sering ngaji bukan supaya sholat subuhnya berubah menjadi 3, enggak, tetap subuhnya 2. Bedanya kemarin gak pakai ilmu, sekarang pakai ilmu, itu yang bikin beda. Sholatnya sama tapi kualitas ibadahnya akan berbeda. Rokaatnya nggak berubah, semua nggak berubah, tapi kemarin sholatnya nggak pakai ilmu, sekarang sholatnya menggunakan ilmu. Kenapa dizikir, ada dalilnya. Kenapa dia begini, dia tahu. Nah itu beda nilainya. Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah nanya, apakah sama? Nggak sama. Nah itulah ternyata tempat itu bisa merubah kadar dosa. Begitu juga waktu merubah kadar dosa. Orang mabuk di bulan biasa dosa, mabuk di bulan-bulan haram lebih dosa. Mabuk di bulan Ramadan makruh gila. Mabuk di bulan Ramadan bukan minum air putih, minum bir siang hari. Oh itu apa? Itu beda. Mabuk di bulan Ramadan di musim haram, wah tambah lagi udah. Itu kondisi, waktu, tempat berbeda. Salah satu bukti, gak usah pusing-pusing, namanya hanya disebut satu nama di bulan, ya, di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Kalau bulan haram nggak disebutin, hanya dikatakan minha arba'atul hurum, ada 4 haram, tapi namanya nggak disebut. Dari mana kita tahu 4 bulan itu? Bisa kita baca di dalam hadis. Ada Bukhari Muslim dari riwayat hadis Abu Bakar. Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakar. Abu Bakar dengan Abu Bakar beda. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah menyebutkan cerita tentang Ashhurul Hurum, tentang bulan-bulan haram. Disebutin salah satu mutawalian, ada 3 yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada, seperti sebut Jumada, arti Jumadil akhir, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Kan kita berada di ujung apa? Jumadil akhir. Besok Rajab, bulan depan Sya'ban. Besoknya Ramadan, penutupan majelis. Oh, kayaknya baru dibuka apa? Tutup lagi, subhanallah. Tapi masya Allah kita istiqomah nih. Ini masya Allah antum istiqomah ini luar biasa. Insya Allah Allah berikan sehat panjang umur, istiqomah terus untuk ngaji, amin ya rabbal. Makanya kalau kita sholat lebaran, motong kambing, tanggal berapa mulainya? 10 ya? 10 kan mulai motong. 11, 12, 13 sebelum maghrib nggak jadi kurban. Karena maghrib udah lain hari itu, udah gak jadi apa? Udah gak jadi korban. Itu selesai. Maghrib ini patokannya. Alhamdulillah nanti maghrib masuk kita di bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran surat Taubah 36, disebutkan secara khusus namanya oleh Rasulullah di hadis Bukhari Muslim dari Abu Bakar, bulan Rajab. Alhamdulillah. Insyaallah apa sih? Ini yang terakhir, apa nih yang kita disuruh ngerjain di bulan Rajab nih? Udah kita tahu nih bulan Rajab, bulan mulia, bulan haram. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Tentunya banyak penjelasan para ulama secara singkat. Kesimpulannya dari apa yang dijelaskan ulama, bagus ada kitab namanya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif ini dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali, kitabnya cukup tebal. Itu bagus. Jangan baca tahqiq, jangan baca tahqiqnya, jangan baca sarahnya, aslinya. Karena kalau tahqiqnya komennya membantah Imam Ibnu Rajab.
ini bid'ah, ini nggak usah baca aslinya, teksnya, redaksinya yang langsung dari Imam Ibnu Rajab, namanya kitab Lataiful Ma'arif. Kalau nggak salah sudah diterjemahkan, tapi saya lihat terjemahannya banyak komentarnya, yang terjemahin pakai komenin. Jadi akhirnya orang yang nggak ngerti dipikir komennya itu dari pengarang. Komennya nentang, udah terjemahin komenin tapi nentang pengarang, itu kan unik. Sebenarnya kita nggak boleh, etika di dalam menerjemahkan harus diterjemahkan secara apa adanya. Kalau mau ngomen tapi ngomennya nggak boleh nentang penerjemah, harus ngasih garis bawah ini dari penerjemah, tapi jangan diterjemah, dikomenin, dibantah. Akhirnya isi kitabnya luntur gara-gara yang dikedepankan pendapat dia. Itu ada Lataif yang diterjemahkan, saya lihat sudah ada komennya banyak melawan si pengarang. Coba pengarangnya masih hidup, habis kita. Itu udah meninggal aja, Imam Ibnu Rajab, muhaddits dari madzhab Hambali, tapi seorang muhaddits. Di situ dibahas tuh tentang Rajab, amalan-amalannya banyak banget. Di antara amalan yang dianjurkan, yang pertama, Bapak Ibu disunnahkan, dianjurkan mengagungkan bulan Rajab. Jangan kita anggap biasa-biasa aja, nggak ada bedanya, berarti antum tidak mengagungkan. Allah sendiri membedakan minha arba'atul hurum. Nabi sendiri menyebutkan ini istimewa. Istimewakan apa yang diistimewakan Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda ketakwaan. Jadi kalau kita tidak memuliakan apa yang dimuliakan Allah, berarti takwanya kurang. Jadi apapun yang dimuliakan Allah, kita ikut memuliakan. Maka muliakan bulan Rajab, karena Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena Rajab termasuk salah satu di antara bulan-bulan haram. Amal soleh, amal-amal baik kita yang biasa baca Quran, biasa zikir, biasa ibadat kebaikan, perbanyak di bulan Rajab. Biasa sedekah, banyakin sedekahnya di bulan Rajab. Ini tingkatkan. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Abbas, disebut bulan haram agar supaya orang mengerti bahwa Allah mengagungkannya, dan siapa yang melakukan amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Ini kata Ibn Abbas, turjumanul Quran, mufassir yang paling luar biasa dari golongan sahabat Nabi, yang bilang siapa yang beramal soleh di bulan Rajab itu pahalanya berbeda. Ini kita ngaji sekarang, amal ngaji besok lebih hebat lagi. Tadi pagi kita baca Quran, besok pagi kita baca Quran, nilainya lebih dari besok. Itu ditingkatkan semangat. Dan ini merupakan apa? Pendapat penjelasan dari Ibnu Abbas. Kita melakukan maksiat satu dosa, kalau besok dua dosa, enggak. Kata para ulama kebanyakan bukan dilipat dua, tapi bentuk doa apa? Pukulannya, bentuknya itu lebih berat. Nah, kalau hari ini kita maksiat mungkin digituin doang, tapi kalau besok maksiat begini, sama-sama satu pukulan, tapi pukulannya nyakitinya lebih. Nah, kalau sekarang melanggar hukumannya begini doang, mijit atau dicubitin dikit. Tapi kalau besok maksiat diputer gitu, dosanya itu lebih. Jadi kualitas pukulannya, kualitas murkanya lebih gede daripada hari ini. Itu kemaksiatan. Hati-hati. Dan yang keempat, kata para ulama, disuruh kita mulai berdoa agar nyampe ke bulan Ramadan. Karena Rajab ini kalau sudah masuk, kalau kata orang sini hawa Ramadannya dimulai apa? Udah mulai kecil. Makanya riwayat Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad, walaupun sanadnya sedikit lemah, tetapi Imam Ahmad sendiri mengamalkan sanad ini. Karena Nabi SAW idza dakhala fi Rajab, Nabi Muhammad SAW apabila masuk ke bulan Rajab suka baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu ada kalimat wa ballighna, dan sampaikan, minta berkah ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikan keberkahan kepada kami bulan Rajab. Berarti menunjukkan Rajab bulan berkah, dan berkah di bulan Sya'ban wa ballighna. Riwayat yang lain wa barik lana, berikan keberkahan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, itu udah mulai.
Oh, kalau kita baru 3 bulan disuruh paling enggak 3 bulan sebelum Ramadan suruh berdoa biar ketemu Ramadan. Kalau salaf 6 bulan sebelum masuk Ramadan udah doa biar ketemu Ramadan. 6 bulan. Kalau kita apa? Standarnya 3. Itu Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif ini mengatakan apa? Karena salaf yad'u, dulu para ulama salaf itu suka berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Setelah selesai Ramadan berdoa 6 bulan supaya diterima Ramadannya. Berarti 1 tahun seperti apa? Seperti Ramadan. Maka kalimat ini bukan hadis. Kalimat mengatakan law ta'lam ma fi Ramadan la tamannaita an takuna Ramadan kullah. Seandainya kamu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, kalian akan berangan-angan Ramadan setahun penuh. Ulama salaf udah jadi Ramadan setahun penuh. Kenapa? 6 bulan sebelum Ramadan doa supaya ketemu Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan berdoa biar ketemu Ramadan lagi, setahun full Ramadan. Kalau kita standarnya berapa? 3 bulan deh. Udah mulai nih Rajab nginget Ramadan udah mulai. Aib bagi seorang muslim habis pulang kerja Isya jam 9 8 sampai ke musola masjid, kok pada rapi itu pada ngapain? Tarawih. Oh, di Ramadan. Orang muslim nggak tahu Ramadan mah kebangetan. Dia kagak tahu, dia kagak sadar ternyata udah tarawih. Musibah itu. Rasul ngingetin nih udah 3 bulan nih, siap-siap nih mulai di Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanallah. Ini suruh kita banyak. Ada saudara kita bilang hadisnya dhaif. Wah, hadisnya dhaif. Memang dari segi sanadnya ada fitnah. Kata ulama ada sebagian mengatakan dhaif. Tapi ini dituliskan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Kenal kita Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, pendiri mazhab Hambali, muhaddits, bahkan disebut apa Imam Ahli Sunnah itu Imam Ahmad bin Hanbal, guru daripada Imam Bukhari. Jadi gurunya Imam Bukhari, bukan muridnya, gurunya Imam Bukhari. Ini beliau levelnya di atas Imam Bukhari. Beliau menuliskan riwayat itu di dalam kitabnya Al-Musnad. Apa kata Imam Ahmad? Dan seluruh ulama ahli hadis, Imam Ahmad tidak pernah meriwayatkan sebuah hadis kecuali hadis itu diamalkan oleh dia. Imam Ahmad pernah meriwayatkan hadis tentang hijamah atau hijamah, berbekam, bekam. Waktu dia mau meriwayatkan hadis bekam, dia belum bekam, dia nggak mau meriwayatkan hadis. Dia pergi dulu, dia tinggal di Irak, di Basra. Dia datang ke mana? Ke Madinah berbekam. Habis berbekam dikasih duit 10 dirham untuk tukang bekam. Tukang bekam gede banget ngasihnya. Apa kata Imam Ahmad? Dulu saya baca hadis bahwa Rasulullah berbekam pernah ngasih 10 dirham. Saya ikutin dulu Nabi Muhammad. Pulang baru meriwayatkan hadis bekam. Karena dia nggak mau meriwayatkan hadis sementara dia belum mengamalkan. Kalau kita kan lain, nyuruh tapi nggak berkerjaan. Kita ini Ustaz nyuruh tapi kita sendiri kagak apa. Kalau Imam nggak mau Imam, berarti semua riwayat yang disebutkan dalam kitab beliau sudah diamalkan sama beliau. Masa setelah Imam Ahmad ngamalin Allahumma barik lana fi Rajab, kita nggak mau dhaif, nggak mau saya ngamalin. Subhanallah. Itu walaupun dhaif, sekali lagi disebutkan Imam Ahmad dan kitabnya Al-Musnad, diamalkan oleh Imam Ahmad. Dan yang ketiga, antum harus tahu dhaif yang harus kita hati-hati, yang nggak boleh dikerjakan hadis dhaif di dalam bab tauhid tidak boleh dikerjakan. Di dalam bab fikih yang punya hukum tersendiri masih terjadi khilaf. Tapi kalau di dalam doa, semua ulama membolehkan doa. Isinya ya Allah berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, ya Allah panjangkan umur sehat walafiat sampai ke Ramadan. Seandainya nggak ada hadis, saya baca doa gitu boleh apa enggak? Gila aja nggak boleh doa. Doa nggak perlu pakai Quran, nggak pakai hadis, ngarang sendiri boleh. Apalagi ada tuntunannya. Ini doa, antum ngarang sendiri boleh. Bagaimana kalau ada riwayatnya? Jadi kalau ada yang baca Allahumma barik lana bid'ah dhaif, ini orang apa? Ngajinya hadisnya baru belajar hadis yang biasa. Kalau orang baru belajar silat mentir dulu. Saya mau bikin mentir jalan, tapi langsung minta mentir. Tapi kalau yang subuh mah biasa aja. Begitu yang biasa baru belajar biasanya galak mentir. Tapi kalau udah pinter biasanya akalan. Ulama-ulama akal
yang mental-mentil kan yang baru apa? Baru belajar. Insya Allah Allah berikan istiqomah kepada kita untuk terus kita belajar dan belajar sehingga lapang hati kita, tidak sempit hati kita. Kita akan memandang saudara kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita lebih jaga persatuannya, kita lebih lihat persamaannya, dan kita kesampingkan perbedaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد من قلبي أحمد ذاك المراد. Kekasih Allah juga semesta, sholawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya.